salam berlimpah curah kepada Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya tema yang berat. Ya, secara teori berat, terlebih secara praktek. Hakul walid, hakul waladi 'alal walid. Hak anak dari orang tuanya. Berarti kewajiban orang tua terhadap anaknya. Ya. Mengapa? Karena ini adalah sebuah amanah besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kata Nabi, setiap kalian itu adalah pemimpin. Ayah pemimpin bagi istri dan anaknya. Ibu pemimpin bagi anak-anaknya. Pembantu pemimpin bagi rumah tangga majikannya. Pemimpin pembantu itu. Ketika majikannya tidak ada, maka dia pemimpin. Yang ada di rumah dirapikan, dibersihkan itu pembantu. Kata Nabi dalam kitab Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari. Maka ketika kita diberitakan oleh Nabi seorang pemimpin, patutnya kita merasakan ada amanah besar, tanggung jawab yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mudah. Maka butuh pembelajaran sehingga tanggung jawab orang tua terhadap anak dikemas menjadi sebuah metode, dijadikan sebuah kurikulum, namanya parenting. Ada sebutan parenting nabawi, bagaimana Nabi mendidik anak-anak. Ada sebutan parenting Islami, betul. Ya, ada parenting syar'i dan sebagainya. Kemasan-kemasan itu, subhanallah, intinya adalah bagaimana tarbiyatul aulad, tarbiyatul usrah al-muslimah. Bagaimana mendidik anak-anak, bagaimana mendidik keluarga. Jadi ya Pak, Ibu ya, bagaimana mendidik keluarga. Nah, ketika amanah itu besar ada di pundak kita, ya, berhati-hatilah dengan mereka yang tidak mau menyempatkan diri untuk mencari ilmu, maka akan hancurlah amanah tersebut. Dan berhati-hatilah ketika mereka punya ilmu namun sombong, maka akan berlaku kezaliman, akan memiliki sikap zalim. Karena itu dua penghambat manusia tidak bisa amanah, melakukan amanah di dunia. Apa kata Allah? Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, amanah ini aku tawarkan kepada bumi dan langit. Lalu mereka enggan menerimanya. Fahamalah al-insan. Manusia meresponnya, aku aja wahai Allah. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu punya karakter sering berbuat zalim dan bodoh. Artinya apa? Pribadi-pribadi yang nyaris tidak bisa memegang amanah, yang pertama ketika ia tidak punya ilmu alias bodoh. Maka hancurnya bangsa ini, Bu, pemimpinnya bodoh. Hancurnya desa kita, lurahnya bodoh, desanya bodoh, kepala desanya bodoh. Atau zaluman, atau maaf zalim terhadap rakyatnya, masyarakatnya, warganya. Ya, kezalimannya apa lagi tidak punya ilmu. Konsep pikiran mereka, maaf, lurah kepala desa apa? Biar takwa asal usaha. Betul kan? Iya. Atau mau memimpin itu yang penting masyhur, yang punya, yang penting prestis, betul ya? Yang penting jabatan, kedudukan, urusan nanti memimpin belakangan. Maka hancurlah negara ini, bangsa ini, daerah kita seperti itu. Wakil-wakil rakyat itu dipilih dengan uang, bukan dilihat dari kecerdasan. Maka hati-hati, ya. Ketika Anda, kita semuanya ini punya anak perempuan, memilihkan kepada anak kita orang yang bodoh, maka anak kita akan hancur hidupnya. Begitu ya. Tapi indahnya lagi, Rasul mewasiatkan kepada kita agar nanti kelak saat anak kita sudah dewasa, wanita, nikahkanlah
yang paling utama adalah kesolehan. Karena dalam kesolehan itu ada kecerdasan. Ada kecerdasan. Nabi mengatakan al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Al-qayyisu orang yang cerdas. Maka ibu mendengar ada anak namanya Kayyisa. Betul atau Kaisa. Betul ya? Dan begitu ya. Itu artinya orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak melihat dirinya, introspeksi diri. Mandana nafsahu. Apa bekal dia menghadap Allah Subhanahu wa taala? Wa alima lima ba'dal maut. Dan dia mempersiapkan dirinya untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia cerdas, pandai menata rumah tangganya. Suami cerdas bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, gitu ya. Maka Nabi mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in. Wahai ibu yang punya anak laki-laki, nikahkanlah wanita itu lantaran 3-4. Ya. Maka kalau kita punya anak laki-laki, yang pertama, kalau anak kita laki-laki, nikahkanlah olehmu wanita itu karena cantiknya. Yang kedua karena hartanya. Yang kedua karena kalau bu, nasabnya, keturunannya. Betul ya. Yang keempat adalah karena solehnya, agamanya. Loh kok yang utama disebutkan yang pertama kok harta, bukan yang utama. Itu yang normal. Dimana tarikan manusia ini seperti itu. Ibu mohon maaf, ibu dulu melihat laki-laki kan tampaknya dulu. Akhirnya begitu, melihat wanita cantiknya normatif, cantik dulu. Yang kedua, tajir kan? Betul nggak? Tajir kan wanita ini? Ya. Ibu dulu ketika melihat calon suami, dia punya apa dia? Ya. Apakah dia punya kepribadian, betul? Mobil pribadi, helikopter pribadi, rumah pribadi, kan gitu ya. Apalagi ketika munasabnya, keturunan siapa dia? Yang keempat adalah salehnya, agamanya. Agama itu merangkul pada ilmu. Maka orang yang punya ilmu itu sejatinya mereka orang yang punya tanggung jawab terhadap kehidupan. Gitu ya. Maka ketika kita bicara hak dan kewajiban orang tua, kita bicara tentang ilmu. Ya, kita bicara tentang ilmu. Ya. Ilmu tanpa amal, ya, ilmu tanpa amal sia-sia. Amal tanpa ilmu, ya, amal tanpa ilmu dia tidak akan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu adalah nutrisi bagi kehidupan. Begitu? Terlebih ilmu dalam maaf berkeluarga, ilmu sebagai orang tua mendidik anak-anaknya. Begitu ya. Jangankan bicara tentang ilmu, mohon maaf, masak aja pakai ilmu gak dulu? Pakai ya. Ibu kenal yang namanya dulu pakar kuliner, yang kalau satu kali sedok makan masuk ke mulut, itu dia merem, terus godek 3 kali. Maknyus, M-nya itu pakai guna, maknyus, guna. Bahasa tajwid, betul ya? Maknyus. Kenal siapa namanya? Mas Bonda namanya. Iya. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Saya nanya sama ibu, kenapa dia mengucapkan maknyusnya itu sambil merem dan menggelengkan kepala 2 atau 3 kali? Ada apa dengan itu? Halo bu? Ayo, kenapa dia mengatakan maknyus? Karena dia tahu ilmu masak. Betul ya? Iya. Tata boga. Dia tahu tuh campuran masakan yang enak, ya, yang racikannya bagus dan sebagainya. Maka kalimat yang kuat maknyus. Ya. Tukang beca, tukang ojek disodorkan makanan yang sama. Kira-kira ketika ia suapan masuk, komentar maknyus enggak? Enggak. Anakku ini durhaka. Dia sudah enggak benar lagi menjadi anak yang baik. Dia sudah menjadi anak yang tidak baik, anak yang tidak taat kepada kedua orang tuanya. Saya berharap engkau bisa menghukumnya. Saya ikhlas, saya rela anakku masuk penjara. Umar kaget, kok ada orang tua yang ikhlas anaknya masuk penjara?
Maka Umar mengatakan da'ni as'al. Boleh saya menanyakan 1, 2, 3 permasalahan pertanyaan. Monggo wahai Umar silakan. Maka Umar mengatakan, ya bunanya wahai anakku, betul engkau menjadi anak yang nakal, tidak taat kepada ayah ibumu, tidak patuh dengan ayah bundanya. Dia mengamuk, iya wahai Umar bin Khattab. Lalu dia Umar bin Khattab, anak itu langsung menjawab dan mengatakan, wahai Umar, sungguh ketika aku menjadi anak yang nakal, menjadi anak yang tidak taat dan patuh kepada kedua orang tuaku, wahai Umar bin Khattab, jujur saya tidak mendapatkan hak dari ayah ibu. Aku tidak mendapatkan hak dari ayah ibu. Apa hak yang kau tidak dapatkan dari ayah ibu? Kita ini mendapatkan hak dari anak kita, apa itu? Dipatuhi, disegani, betul kan? Didengar perintahnya. Saat kita tidak dipatuhi, ibu marah. Nah, engkau baktimu kepada orang tua, nah, itu bukan ayah ibumu ingin dibaktikan, ayah ibumu ingin dipuji, ayah ibumu ingin dipatuhi, tidak. Tapi Rabbmu, Allahmu, Tuhanmu memerintahkan untuk berbakti kepada ayah. Ya, begitulah ucapan kita. Ya, karena Allah memerintahkan untuk anaknya berbakti kepada ayah ibunya. Begitu ya, Masya Allah. Maka itu haknya orang tua, ditaati, dipatuhi, disegani. Tapi hak anak, kata si anak ini, aku tidak mendapatkan hak dari ayah ibu. Apa? Yang pertama adalah samani Abi Ju'al. Ya, anak menamakan nama anak. Nama anak. Apa kata sang anak? Samani Abi Ju'al. Ayahku menamakan aku nama yang buruk. Namanya buruk. Ju'al itu ada 2 makna. Yang pertama, kambing yang monyong mulut. Nama anak kambing yang monyong mulut. Yang kedua, nama serangga. Ibu punya anak nama yang buruk ada? Pasti namanya bagus. Nova, Dava, ya Shirley, Sherlock, betul kan ya? Kalau apa ya? Nama-nama yang bagus pasti. Ya, khairul ismi, lihat kategori nama yang baik itu, Bu. Nama yang baik itu ada 2. Yang pertama nama persembahan, abdun, penghambaan. Yang kedua nama pujian. Itu nama yang baik kalau ibu mau tahu ya. Mau namakan anak nama yang ini 2. Yang nama yang paling baik oleh Nabi itu ada 2. Yang pertama nama penghambaan. Apa itu? Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Jabbar, Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad. Betul ya? Apalagi ibu? Abdul Ghaffar. Itu nama hamba, sang hamba ya, yang memohon ampunan Allah SWT ya. Hamba sang maha pengampun, hamba sang maha penyayang, hamba sang maha pencinta ya, hamba sang maha bertempat bergantung. Abdul Somad, nama penghambaan ya. Yang kedua nama pujian. Apa pujian itu? Pujian Bu Ahmad, Muhammad, Mahmud ya, Hamid. Nah, ini nama pujian. Ini satu nama artinya baik, terpuji. Terpuji. Maka kita pernah mendengar Ahmad Salman, betul ya? Ahmad Zarkashi. Yang penting depannya Ahmad. Ya. Di Jakarta ada orang namanya Muhammad Solahuddin. Dipanggil Muhammad, nengok, dipanggil Soleh, Parah, dipanggil Ukir, Nambok. Maunya dipanggil Roy. Dipanggil Roy. Baina sama wa sumur. Jauh perbedaannya antara langit dengan sumur. Itu Masya Allah. Ya, harusnya kan Muhammad gitu ya. Pun yang kedua, ibu jangan manggil anak itu, jangan manggil nama. Maaf,
singkatan. Ya, Muhammad, Mamat jadi Mamat. Ibu tahu arti Mamat? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Mamat itu mati. Mamat itu mati. Maka jangan sembarangan menamakan anak. Ya, Masya Allah. Penyakit orang Indonesia, punten maaf nih kalau ada kami di namanya, itu sering manggil namanya depannya Zena, Zen, betul nggak? Ya. Ibu Rukmini, Ibu Sukmina. Rukmini dengan Sukmina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana buruk? Ke pasar busuk. Mampir buruk, makasih busuk. Gimana kabar anak? Baik buruk gitu. Ya, mampir ke rumah, makasih busuk gitu. Buruk busuk. Karena kenapa? Kita manggil itu ujungnya aja. Ya. Ini mohon maaf kalau ada pengiriman nama ya. Artinya ayo berubahlah. Ya. Dan sebaik-baik amal itu punten sururun tudkhiluhu ala muslim. Bahagiakan orang lain, nyenengin orang. Nyenengin orang itu diantaranya adalah panggilah dia dengan panggilan yang dia senang. Ya. Mohon maaf, nama suaminya Sujatmiko. Mohon maaf ya. Ya. Susah ejaannya. Punya anak namanya Faris. Maunya sebut Abu Faris. Boleh nggak? Boleh. Abu Faris. Ya, ibu punya anak Dafa, panggilannya Ummu Dafa. Boleh nggak Bu? Boleh. Dan ibu pasti kan sebutnya Ummu Dafa. Ya, Ummu Dafa. Nama suaminya Ahmad, ibu disebut dengan Mama Ahmad. Boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi maaf, ibu menamakan nama ibu di belakang nama ibu adalah suami, hukumnya haram. Aisyah Muhammad haram hukumnya. Harusnya Aisyah Abu Bakar As-Siddiq. Nama istri saya Bu Iis Khairunisa Ahmad Sofi. Nggak boleh Iis Khairunisa Zainal Mutafidah. Nggak boleh. Kalau ibu menyematkan nama suami di samping boleh, tapi ada sisipannya. Ya, nama suami Salman, nama ibu Aisyah. Nama suami Salman, istrinya adalah Aisyah. Ya, istrinya adalah Aisyah atau Aisyah nama istrinya, Salman adalah suaminya. Aisyah suaminya Salman. Tapi yang terjadi banyak kan begitu. Iya. Hukumnya apalagi pas bab alisan banyak itu. Iya. Shirley Salman. Oke, Mas, ini suaminya nggak boleh. Di belakang nama istri adalah nama ayah. Nggak boleh nama suami. Anak kita baru Dafa Ahmad Rahimuddin. Ahmad Rahimuddin adalah ayah, Dafa adalah anak kita. Boleh nama suami ibu. Ibuku seorang penyembah api. Ibuku penyembah api. Jadi anak ini punya ibu yang menyembah api. Apa maksudnya Bu? Ibunya tidak sosok yang soleh. Maka jangan berharap ibu punya anak soleh. Maaf, ya kalau ibunya itu nggak soleh, susah. Ya, dipunten mohon maaf. Karena ibu itu adalah kiper, benteng, penjaga rumah. Apalagi suami itu sudah sering keluar. Maka 24 jam itu ada di tangan ibu. Dan apa yang ada di rekaman anaknya adalah apa yang dia lihat keseharian kepada diri ibunya. Amin ya. Ada seorang anak SD kelas 5 lomba drama. Ya, anak ini dinobatkan menjadi the best artist dalam drama tersebut. Masya Allah.
orang tuanya hadir, bapak ibunya hadir, kemudian hadiah, ya, anaknya the best artist. Perannya apa bu? Perannya menjadi ibu, dibuatlah ditayangkan videonya, video dramanya. Masya Allah, luar biasa. Si anak ini mampu berperan menjadi seorang ibu yang memarahi anaknya yang nggak mau sholat. Sanggup ya? Jadi si anak ini berperan menjadi ibu yang anaknya nggak sholat, yang anaknya itu main-main dan nggak mau pulang ke rumah. Ayo pulang, sholat. Masya Allah, perannya sama seperti ibunya. Kata ibunya, ya Allah, mantep. Ibunya tidak merasa salah, ya kan? Ya Allah, dia naik ke atas panggung, anak yang mendapatkan piala the best artist. Ditanya oleh MC-nya, nah, kau hebat berperan sebagai seorang ibu. Apa rahasianya? Si anak ini secara tidak sadar mengatakan, aku sering melihat mama marah di rumah. Paham ya? Malu gak kira-kira? Harusnya malu. Tapi itulah anak, rekamannya kuat itu. Ibu berpakaian apa, bergaya apa, ya, pecicilan di rumah, anak tahu. Anak seakan-akan bu, dia biasa saja, tapi pada hakikatnya daya rekamnya kuat. Ya, anak seperti apa ibu di rumah, maaf yang memegang HP dan sebagainya bu. Ya, kalau dia minta tolong dibantu masalah matematikanya, apa kata ibu? Udah mama capek ini, mama sibuk. Iya, ini ada mau bicara mama dengan teman-teman mama di HP, di WA. Apa kata anak? Mah, di dalam hadis ada kalimat menyebutkan siapa yang sering baca WA maka dia akan PHP. Hadis apa? Mama jangan salah dengar aku mengucapkan hadis. Ada hadis, ada hadis. Karena hadis itu yang seperti itu. Apa artinya? Ini anak udah kesel gitu. Ya, ketika dia ingin bicara sama mamahnya tidak direspon, begitu ya. Maka maaf, inilah ibu yang penyembah api. Ibu bukan sosok pribadi yang saleh. Bagaimana akan tumbuh pribadi yang saleh? Maka saya ingin mengatakan seorang ibu itu harus cerdas. Ya, yang pertama adalah cerdas. Kenapa cerdas, ibu? Kalau ibu itu cerdas, dia bisa mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya. Walaupun maaf ibunya itu S2, S3, nggak apa-apa, nggak kerja di luar. Jangan merasa hina mereka yang sudah S2, S3 tiba-tiba harus maaf kata suaminya nggak boleh keluar, udah kamu di rumah saja. Manfaatkan ilmu yang tinggi itu untuk apa? Untuk mendidik anak-anak kita, bermanfaat. Walaupun alumni luar negeri dan sebagainya nggak apa-apa, yang penting bermanfaat untuk anak. Betul. Dan hebatnya lagi, mohon maaf, orang kampung kan sering mengatakan udahlah sekolah mau harus tinggi-tinggi, apalagi perempuan. Ujung-ujungnya dapur. Betul, pernah dengar begitu? Iya. Pernah dengar bu? Barusan. Ujung-ujungnya adalah dapur, sumur, kasur. Saya boleh mengatakan ibu, kalau boleh mengatakan betul, orang yang wanita yang pintar itu, yang cerdas itu, ketika sekolah tinggi, ya ujung-ujungnya dapur, sumur, kasur, betul. Tapi dapurnya dapur yang bersih, sumurnya sumur yang bersih, kasurnya kasur bersih, sesuai dengan kecerdasan. Masya Allah. Ibu lihat di kampung-kampung itu, ya Allah, dapur, wah, berantakan itu. Kan beda dengan orang yang pintar, yang cerdas, dapurnya bersih. Betul ya? Yeah. Kalau dapur tertata rapi, kasur tertata rapi, bagi mereka yang pintar, maka anak pun bisa tertata rapi dengan ilmunya. Ilmu ibu. Jadi ada 3 modal itu bagi seorang wanita ini. Yang pertama adalah apa bu? Cerdasnya. Yang kedua adalah sabarnya. Yang kedua adalah sabarnya. Memang itulah kelebihannya wanita. Maka wanita itu dilebihkan oleh Allah, doanya lebih hebat 3 kali lipat dibandingkan doa seorang suami. Betul ya? Ya.
Datang seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang berhak aku baktikan diriku kepada wanita, kepada seseorang? Apa Nabi katakan? Ummuka, ibu. Siapa lagi wahai Nabi? Ibu. Berapa kali ibu? Ibu. 3 kali disebutkan ibu. Itu isyarat bahwa wanita itu kemuliaan tinggi dibandingkan laki-laki. Yang pertama kemuliaan apa, Bu? Kemuliaan doa, lebih cepat diijabah. Maka hati-hati ketika kita mengucapkan kalimat-kalimatnya. Maaf, ketika terluka hati lantaran perilaku anak. Iya. Maaf, anak gak pulang 2 hari. Maaf, anak sampai jual motor ayahnya. Ibu katakan, ya Allah, soleh amat ya anak, ya Allah, ahli surga ya Allah. Ya Allah, kuatkan jiwanya ya Allah. Surgakan ya Allah, rahmatil, berkati dia, banyakkan rezeki. Bisa gak sih? Bu, bisa. Ini anak jual motor bapaknya, betulnya 2 malam gak pulang, Bu. Pakai tato SMA itu, Masya Allah, luar biasa. Ya, kamar berantakan, 7 bulan dari tempat sirkus, apa aja ada. Tulisan gambar-gambar di tembok. Ibu katakan, ya Allah, ahli surga saya soleh. Bisa begitu? Boro-boro yang ada kan suara. Nah itulah hebatnya. Yang pertama adalah cerdasnya, yang kedua adalah sabarnya. Cerdas dan sabarnya. Nah ini Masya Allah. Apalagi Bu, ta'abbud. Yang ketiga adalah rajin ibadah. Maka saya sering mengumpulkan santriwati Bu. Karena di pesantren Latifah 2 itu khusus untuk SMA. Kita katakan, nak, biasakan bangun setengah 4. Setengah jam sebelum subuh sudah ada di sini. Ya. Tahajud jam 2, lalu tidur lagi setengah 4 udah bangun, udah di masjid. Yang telat berdiri. Setelah 3 kali Bu dimandikan pakai air dalam keadaan pakai mukena. Disiplin itu. Sendal harus rapi. Ya. Sebelum subuh sudah dibiasakan mandi. Kenapa? Kamu jadi wanita kelak yang akan dicari oleh laki-laki yang sama. Kamu menjadi ibu bagi anak-anak kamu. Pakaian-pakaian yang syar'i, yang baik, yang terpuji, itu dari incar laki-laki yang salah. Tapi kalau pakaian tipis, rok mini, Bu, mohon maaf. Sampai-sampai seorang nenek melihat ada wanita pakai pakaian mini, boncengan dengan laki-laki, dengan pelukan. Apa kata si nenek? Itu wanita hanya untuk dinikmati, bukan untuk dimiliki. Itu wanita hanya untuk dinikmati. Kamu tidak pantas untuk menjadi ibu bagi anak seorang pemuda yang soleh. Maka kalau kita punya anak perempuan yang sudah berani mengumbar auratnya itu, mohon maaf, nggak layak ketika dia menikah jadi seorang ibu. Maka pantas tidak sedikit perceraian itu karena kan awalnya itu penampilannya tidak baik. Gitu ya. Nah, ini pentingnya sosok seorang ibu. Ya, yang ditakuti oleh anak, ya, dan anak ini menjadi pribadi yang tidak baik. Kenapa? Wajar. Ibunya terima. Ibunya bukan sosok pribadi yang soleh. Ibunya sering ngaya, tawaf di mall, saling di jalan. Sering begini kan? Enggak begini. Walaupun muslim PPKM, alhamdulillah nggak lagi ke mall. Ya, Masya Allah. Cuma depan rumah ada teriakan pakai. Ada begini Bu? Ada. Itu paket sampai 5 kali sehari. Udah kayak sholat. Apa kata anak Bu? Sang anak mengatakan poin yang ketiga, wahai Umar bin Khattab, anakku, aku ini anak yang nakal, yang tidak taat kepada ayah ibuku. Yang ketiga, karena abi la yu'allimuni harfan minal Qur'an. Ayahku tidak pernah mengajarkan satu huruf Al-Quran. Ayahku bukan sosok pribadi yang saleh. Ayahku sibuk kerja, cari nafkah. Yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa hidup. Itu saja. Mendengar 3 poin ini, nama anak yang buruk, ibunya penyembah api, ayahnya tidak mengajarkan agama. Umar bin Khattab akhadha bitalabib zalika rajul. Umar bin Khattab megang kerah baju si bapak ini, mengangkatnya dengan tinggi. Apa kata Umar bin Khattab? Anta zalamta ibnan. Engkau yang durhaka sama anakmu. Maka anak yang durhaka itu, Budi aja. maaf, yang namanya durhaka bukan hanya serta-merta anak.
Yang namanya durhaka, ada orang tua yang durhaka. Durhaka itu bukan hanya terbatas pada anak, tapi ada juga orang tua yang durhaka. Ketika 3 poin ini tidak Anda penuhi, namanya tidak baik, maaf ibunya tidak salehah, maaf bapaknya sibuk mencari nafkah, sibuk luar biasa, sampai-sampai ya tidak pernah mengajarkan. Kenapa, Bu? Karena ayah, tipe seorang ayah itu adalah pemimpin tegak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, disinilah ibu yang dirahmati Allah, ada tanggung jawab ayah. Yang pertama adalah nafkah, Bu. Ibu. Ya. Saya nyebut berkali-kali ibu, kenapa? Karena ibu-ibu tuh ketika ada acara, dia buat acara lagi. Mohon maaf nih, acara ngobrol lah masing-masing. Sayang ibu, datang ke sini cuma berapa menit, cuma ngobrol doang. Sayang ya, manfaatkan dengan baik nafkah. Kita menjawab ayah, ketika nafkah membawanya ke rumahnya ada harta haram, Bu, mohon maaf, hancur makan kita. Di HP saya ada 3 foto seorang jamaah di Bekasi. Ustadz, mohon doanya Ustadz, anak saya mau menikah, ini fotonya. Saya langsung jawab, barakallahu fiik ibu, semoga dimudahkan, semoga disakinahkan anak ibu. Apa jawab si ibu? Ya Allah, jangan Ustadz, jangan Ustadz. Semoga digagalkan, di-cancel, dibatalkan, jangan sampai terjadi. Kenapa itu? Ya, Ustadz nggak lihat, saya belum klik, Bu, males lihat foto ini apa ini ya. Yang pertama, kedua nggak ada kuota ini. Akhirnya kita paksakan pakai wifi, klik, terbukalah 3 foto itu. Anaknya cowok, tampan, bersih, gagah, ganteng, rewek di Australia. Anaknya cowok menikah dengan cowok. Anaknya cowok menikah dengan cowok. Cowoknya orang Australia. Ya Allah, cowoknya pakai gaun pengantin. Masya Allah, luar biasa. Orang Indonesia, Bekasi Barat, nggak saya sebutkan RTW. Ya, nggak penting betul. Menyalahi kode etik. Allahu Akbar walillahil hamd, luar biasa ini. Kenapa terjadi ini, Bu? Halo Bu, nih. Kenapa terjadi seperti itu, Bu? Anak yang homoseks, anak yang punya kelainan. Saya mengatakan itu kelainan, itu bukan fitrah, Bu. Orang-orang liberalis, orang-orang sekuleris mengatakan itu adalah fitrah. Bukan. Homoseks itu penyakit itu. Bisa disembuhkan. Kalau nggak mau taubat ibu, Masya Allah, hukum Islam itu sampai harus diambil batu besar. Imam Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bawa batu besar, naikkan ke tempat yang tinggi, letakkan si homoseks itu di bawah, hempaskan dengan batu. Ya, pertanyaannya kenapa terjadi seperti itu? Istri mengatakan, iya Ustaz, bapaknya anak-anak kalau cari uang tuh nggak selektif. Yang penting ada, yang penting senang, gak usah mikir halal haram. Siapa yang punya tanggung jawab? Ayah. Ketika tanggung jawab ayah mencari harta sembarangan, efeknya ke anak. Kalau efek kepada pribadinya, itu melemahkan dalam taat kepada Allah. Bahkan melemahkan dia dalam husnul khotimah. Saya mendampingi seorang bapak saat sakratul maut di RSUD. Masya Allah Bu, luar biasa, di ruang VVIP 3 dokter disewa, 5 perawat disewa hanya untuk menemani si bapak ini. Masya Allah Ibu, ya baru anak mengatakan, Ustaz, zakat berapa Ustaz? Ayah saya gak pernah zakat. Kalau zakat emas berapa Ustaz? 92 gram setahunnya. Ayah saya punya kilo-kilo, berkilo-kilo emas. Luar biasa. Nah ibu yang dirahmati Allah, itu buka sendiri kenapa? Hah? Oh iya. Sekolahkan, pendidikan.
Saya mengatakan kepada bapak ibu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini penting masalah pendidikan. Yang sering kita lakukan ketika anak kita sekolah, terlebih sudah SMP, mau SMA, mau kuliah, apa yang ada di benak kita? Agar anak bisa mandiri. Nah, kamu SMK ya, kamu kuliah politekniknya, kamu kuliah kedokterannya supaya gampang kerjanya. Nah, betul? Iya. Supaya gampang kerjanya, supaya gampang rezekinya. Ibu yang dirahmati oleh Allah, rezeki itu jangankan kita, hewan dijamin rezekinya oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini, Allah menjamin rezekinya. Kuda yang kerjanya ngerendam gemuk. Maaf yang gemuk jangan tersinggung ini ya. Termasuk saya ini ya. Apa kerjanya kuda ngerendam ibu, gemuk alhamdulillah. Ibu tahu yang namanya kucing. Kucing sekali melahirkan berapa bu? 5. 3, 4. Saya punya kucing bu, masya Allah. Baru kemarin lahiran, sekarang bulan ketiga hamil lagi. Itu suaminya mana itu? Muter-muter kita cari suami, Allah kelewatan banget. Tadi malam saya lihat dia, si Poiem, saya sebutnya Poiem tuh. Masya Allah, ini kucing udah lahir anaknya 3, iya. Lalu tiba-tiba kenapa dia bisa, masya Allah, ada kucing jantan bu, ditempelin terus, oh pantes, ini kucing perempuan yang genit. Tapi kita lihat melahirkan 4, 3. Ibu pernah melihat kucing stres karena anaknya 4? Enggak. Dia terlentang di tengah-tengah tol, ya Allah mati aja ya Allah. Pernah bu? Enggak pernah kita mendengar kucing gantung diri. PPKM ada nggak bu? Enggak ada. Lihat, masya Allah, itu akidahnya kucing. Kucing itu biasa aja dapat rezeki alhamdulillah, nggak dapat biasa aja. Lewat orang-orang yang makan lewat, masuk ke dapur ibu usir gus gitu. Betul ya? Apa kata kucing ya Allah? Kan saya belum minta ya, udah diusir ya. Ada begitu ya? Ada begitu. Mohon maaf, kadang kita khawatir anak kita makan apa kalau nggak sekolah yang menghasilkan uang. Inilah bu yang buat Allah nggak ridho dengan anak kita. Kalau saya boleh memberikan masukan ibu, ayo niatkan anak kita sekolah itu bukan untuk mencari materi, bukan kelak nanti dia bisa mandiri, bukan kelak dia menjadi orang yang bisa dapat rezeki banyak, bisa menghajikan ibumu, itu bukan tujuan. Yang paling penting dari sekolah itu adalah dia mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Satu. Yang kedua, akhlaknya baik. Tuh. Apalah artinya ibu punya anak sampai S3 tapi akhlaknya nggak baik. Iya. Nggak ada sopan santun sama ibu. Mama ngapain sih? Telepon saya terus, saya lagi ngajar nih. Saya dosen loh, Ma. Masya Allah. Ingin punya begitu anak? Enggak. Sekolahnya tinggi, adabnya tidak ada. Tapi ada orang kampung, bu, mohon maaf, hanya sebatas SD, dia pesantren, nggak ada. Maaf, nggak ada gelar sama sekali. Tapi sama ibunya ia dekat, menyapa ibunya, mijitin ibunya. Ibu, apa yang bisa saya bantu hari ini? Luar biasa, akhlak. Maka ilmu itu yang menjadikan tingginya ilmu, bu, bukan karena pendapatannya. Hasil dari ilmu adalah harta, bukan. Tingginya ilmu seorang itu adalah tawadhu', merendah hati namanya. Betul kan? Ya, apalah artinya dia kaya raya tapi gak punya adab sama orang tua. Mama gak usah telepon terus, Ma. Saya tuh banyak usaha. Nanti saya telepon, saya kirimin ke Mama ya uangnya, saya transfer ya. Mau begitu? Gak punya adab sama. Kaya tapi nyakitin. Gitu ya. Saya cerita sedikit Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan yatim. Ya. Imam Syafi'i yatim. Ini Imam Syafi'i mohon disimak penting. Usia 7 tahun hafal Quran, usia 9 tahun hafal kitab Mu'attaf, usia 17 tahun bu menjadi mufti, menjadi MUI. Ya, Majelis Ulama di Mekah Al-Mukarramah. Namun syekhnya, gurunya mengatakan, wahai Imam Syafi'i, berangkat ke Baghdad,
sebarkan ilmu dan kau ngaji sana ada orang-orang soleh. Siap, saya berangkat wahai guru. Maka ibu saya pulang ke rumah ibunya di samping dekat Masjidil Haram. Ibu, sang guru kami, guruku memerintahkan aku untuk berangkat ke Irak untuk mengajarkan ilmu dan belajar di sana. Apa kata sang ibu? Alhamdulillah, bismillah, berangkat ke sana. Semoga Allah pertemukan kita di akhirat. Semoga Allah pertemukan kita di surga. Dia tidak ada kalimat ibu yang mengatakan nak pulang kamu nanti kalau udah sukses. Maka nak kabar-kabari nak kalau engkau sudah berhasil, kalau sudah punya rumah, sudah punya mobil, bilang sama emak. Satu kalimat ibu. Semoga Allah pertemukan kita di surga. Berangkatlah itu Imam Syafi'i menuju Baghdad, mengajar dan belajar di sana tahun demi tahun 5 sampai 10 tahun. Singkat cerita, utusan Masjidil Haram diperintahkan oleh Syekh, wahai utusanku, wahai muridku, berangkat engkau ke Baghdad, beritahukan kepada Imam Syafi'i pulang ke Mekah. Gurunya memerintahkan pulang, ayo pulang. Maka utusan berangkat, seseorang utusan dari Mekah berangkat menuju Baghdad, Irak, untuk memberitahukan Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, gurumu memerintahkan engkau pulang. Imam Syafi'i rupanya sudah tersohor di Baghdad sana. Murid-muridnya memberikan hadiah onta-onta dan hadiah-hadiah di atas punuk onta, takzim kepada guru. Masya Allah. Kata Imam Syafi'i, kamu sama saudara muda, saya nggak butuh ini. Wahai guru, saya ingin dapat berkah dari engkau. Ini hadiahku untuk. Maka ibu jangan kaget kalau ada orang-orang yang menghadiahkan kepada guru-gurunya itu untuk mendapatkan berkah. Itu luar biasa. Maka pulanglah Imam Syafi'i dengan ratusan ekor unta menuju Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah, dengan utusan ini menjelang pintu Mekah Al-Mukarramah, sang utusan melesat dengan kudanya menuju rumah ibunda Imam Syafi'i, memberitahukan bahwa anaknya pulang. Tak, assalamualaikum ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa di luar? Saya utusan dari Mekah. Saya mendampingi Imam Syafi'i pulang dari Baghdad. Beberapa menit lagi dia akan datang, wahai ibu. Sang ibu mengatakan, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Padahal aku telah mengatakan semoga kita bertemu di surga, tapi engkau dahulukan aku mendapatkan yang menemukannya di dunia, bertemu dengannya di dunia. Alhamdulillah. Dengan apa dia kesini? Dengan onta-ontanya yang banyak. Masya Allah. Mendengar onta-onta yang banyak berarti kan mobil yang mewah. Imam Syafi'i bawa onta yang banyak. Iya bu, alhamdulillah udah sukses Imam Syafi'i bu. Hadiah-hadiahnya banyak itu dan banyak yang ngasih uang sama Imam Syafi'i. Apa kata ibu? Wahai utusan, beritahukan kepada anak Imam Syafi'i. Ibunya tak pernah berharap anaknya pulang bawa harta, bawa hadiah, bawa uang. Yang ibunya butuhkan adalah kesolehan anakku Imam Syafi'i. Yang ibunya butuhkan adalah solehnya Imam Syafi'i, adab dan akhlak Imam Syafi'i, bukan harta. Beritahukan kepada Imam Syafi'i. Jangan coba-coba dia datang ke rumah akan mengusir dia. Luar biasa. Tegas ibu. Lalu bagaimana? Sang utusan melesat menuju Syafi'i, wahai guru, ibumu menolak engkau datang kalau engkau masih membawa ontak-ontakmu dan hadiah-hadiah yang di atas puluh-puluh ontak itu. Berikut dengan hartamu dari uang. Imam Syafi'i tersenyum, araf dukung. Saya tahu ibu. Ibu adalah orang yang obsesinya akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhi, wahai saudaraku, bantu aku untuk menyedekahkan seluruh ontak-ontak ini ke seluruh ontak Mekah. Ayo, sedekah. Termasuk ontak tunggangan. Ratusan ekor unta dilepas, ratusan mobil disedekahkan ke seluruh penduduk kota Mekah, termasuk hadiah-hadiah. Beliau pulang bawa kitab 3, 4, 5. Tak, assalamualaikum. Manfil khalid, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya ibu Syafi'i anaknya. Wahai Syafi'i, belum dibuka pintu. Masih engkau banggakan itu onta-ontamu, hartamu, uangmu, Ibu nyuruh begitu sama kamu? Enggak bu, saya nggak bawa apa-apa. Ibu lihatlah, bukalah pintu. Dibuka pintunya oleh ibu.
Ibu, aku nggak bawa apa-apa. Aku hanya bawa iman dan kesolehan. Subhanallah. Sang ibu meluk dan mengatakan, nah inilah yang aku banggakan. Engkau punya ilmu, engkau punya iman, engkau punya kesolehan. Dan keberkahan itu Bu didapatkan untuk ibunya dan untuk almarhum ayahnya. Kenapa kita bicara ibu musafir? Karena ayahnya tidak ada. Sejatinya ayahnya yang melakukan itu. Ayahnya yang punya tanggung jawab pendidikan. Pertanyaannya, sudah seperti itu kita mengarahkan anak kita. Bukan hanya STIT kita tanggung jawab, maka SMP IT, SMA IT, yang ada IT, termasuk UI IT. Itu tuh apa? Ilmu teknologi gitu ya. Kayak di Mesir ngambil IT. Yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min nasib. Ada orang-orang yang nanti di dunia itu minta dunia, maka ada orang sholat duha itu minta mutasinya yang dekat. Tahajudnya supaya dapat jodoh, tahajudnya supaya dapat rezeki banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku berikan rezekinya, aku berikan jodoh anaknya, aku berikan bisnisnya. Ketika mereka mengatakan di akhirat, ya Allah, kan saya banyak tahajud, saya banyak duha ya Allah, saya banyak puasa. Apa kata Allah? Kan saya sudah berikan rezekinya kepada kalian. Bukankah ibadah bukan dunia? Sudah dunia saja, tapi pahala tidak ada di akhirat. Hati-hati ibu. Ya, maka mohon maaf kalau kita punya hajat, punya kepentingan ibu, bukan karena itu kita sholat. Ya. Bukan karena itu kita tahajud. Ibu punya hutang, bangun malam bukan karena hutang itu, ya, tapi karena cinta kepada Allah. Ya Allah, aku dekat dengan Engkau, aku dekat dengan Engkau ya Allah. Apapun yang terjadi, aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Jadi ibadah kita cinta kepada Allah. Ibadah kita bukan untuk hutang. Kalau ibadah kita untuk hutang ibu di akhirat, mohon maaf, di dunia kita hutang tertutupi, di akhirat gak dapat pahala. Mengapa? Kan sudah aku tutup hutang. Bukankah duha tahajud untuk hutang? Ya sudah selesai. Ngeri nggak? Disinilah penting kita meluruskan hati. Gitu ya. Halo ibu. Ya. Bu. Ya. Masih hidup. Ibu masih hidup ibu. Ini ada yang maskernya sampai mata gitu. Begitu ya. Maka Nabi mengatakan hakul walid ala walidihi, hakul waladi alal walid. Nabi mengatakan dalam hadis ya, hakul waladi alal walid ayyuhsina ismahu wa yuhsinu adabahu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, yang pertama adalah hak anak dari orang tuanya adalah mendapatkan nama yang baik dan mendapatkan pendidikan yang baik pula. Pendidikan. Ya, maka ucapan-ucapan yang baik dari rumah, jangan ada kata-kata kasar, gitu ya. Masya Allah. Ya. Qala rajul ya Rasulullah, ma haqqu ibni hadzal. Wahai Rasul, seorang ayah datang kepada Nabi, apa hak anakku dariku? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhsin ismahu wa adabahu wa tad'u mawdi'an hasanah. Beliau mengatakan, perbaikilah, baguskan namanya, perbaikilah akhlaknya, dan tempatkan ia tempat yang baik. Apa tempat yang baik? Pendidikan yang baik. Gitu ya. Tempat tidurnya pun yang baik, pakainya yang baik. Kalau wisata yang baik. Memberikan HP, kontrol, mohon maaf, apa isi HP tersebut. Jangan-jangan maaf, ada suasana yang tidak baik, chatting yang tidak jelas. Begitu ya. Dan yang paling terpenting, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi teladan bagi anak kita, kita telah menitipkan satu cita-cita besar. Apa ibu? Anak kita ketika melihat keteladanan yang baik dari orang tuanya, maka akan berbuah menjadi doa. Begitu ya. Saya yakin ibu mengenal emak kita, betul ya? Emak masing-masing, bapak masing-masing, abah atau abi, ya di kampung. Pasti Anda terkesan dengan beberapa sifat ayah. Ada yang penyabar, ada yang ulet kerja, petani kampung, betul ya? Ya. Ada yang ulet kuli panggul, masya Allah, itulah ayah kita. Ada yang rajin duha.
Ada yang emak kita tuh tahajudnya nggak pernah lepas, hatam Quran berkali-kali. Ya. Ustaz, ibu saya hatam Quran sebulan 3 kali Ustaz. Cakep. Ya iya Ustaz. Baca Qurannya jam 2 malam, jam 3 malam, pas waktu ngantuk-ngantuknya itu. Kan kalau udah ngantuk baca Quran kan ngebeknya 3 halaman. Pantas hatam Quran itu. Jadi ada 3 ya, hak anak dari orang tuanya. Sabda Nabi, yang pertama adalah berikan nama yang baik, yang kedua berikan akhlak yang baik, contoh teladan. Wa yuhsinu adabahu, perbaiki akhlaknya. Dan yang ketiga, tempatkan di tempat yang baik. Tempat yang baik apa? Saya jelaskan sedikit. Tempat yang baik sesuai dengan umur yang proporsional. Ali bin Abi Thalib mengatakan, alimu auladakum sab'an. Ajarkan anakmu 7. Betul Bu? 7. Masih ingat Bu? Masih ingat pelajaran ini? Bu, masih ingat pelajaran ini? Dulu saya pernah bicara tahun 2001 atau 2002. Masih ingat? Udah lama. Apa kata Nabi? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, alimu auladakum sab'an. Ajarkan anakmu 7. 7 tahun yang pertama, 0 sampai 7 tahun bermain. Ini namanya menempatkan sesuai proporsionalnya. 0 sampai 7 tahun, waktu dia bermain. Maka Nabi itu subhanallah ibu meletakkan punggungnya main kuda-kudaan dengan Hasan dan Husain. Padahal sosok yang mulia, panglima besar, tentara yang hebat, kepala negara, Rasul, tapi punggungnya ditunggangi oleh Hasan dan Husain. Coba bayangkan, ada nggak sekaliber pemimpin dunia yang saat bermain dengan anak, punggungnya itu dinaiki oleh cucunya. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu kan? Ya, bermain kami. Salat beliau sujudnya agak lama, panjang sujudnya, sampai jamaah mengatakan ya Rasul ada wahyu turun. Enggak, kenapa? Sujudnya agak panjang lama tadi. Oh, tadi Hasan dan Husain naik ke punggung saat salat, dan aku tidak mau melepaskannya sebelum dia puas dengan sujudnya, maaf dengan mainnya. Iya, cintanya kepada Allah tidak mengurangi cintanya kepada cucunya. Masa bermain. Lihat sebelum adanya parenting, sebelum adanya playgroup sudah ada zaman dulu, betul ya? Ini masa bermain 0 sampai 7 tahun. Maka bahasa ibu bahasa yang ikut anak, betul kan ya? Ya, apalagi maaf ibu nih wanita itu punya kosakata yang melebihi dengan laki-laki. Ibu tuh punya kosakata laki-laki cuma 5.000 per hari kosakatanya, tapi ibu 30.000 kosakata. Takbir, Allahu Akbar. Ibu tuh 30.000 kosakata. Maka saya mengatakan bukan wanita itu cerewet, emang fitrahnya begitu. Setuju? Semangat amat kan? Setuju. Iya, makin pempes aja banyak ucapannya. Aduh sayang, ada pempes. Sini, anak dulu, ayo angkat lagi. Cantik, masya Allah, angkat dari yang kiri, naik pelan-pelan, naik dikit, matanya angkat, geser dikit. Itu pakai pempes aja itu udah 500 kosakata. Betul ya? Makanya saya mengatakan kalau wanita itu gak banyak bicara, itu stres. Ya, maka laki-laki yang soleh itu ketika pulang dia harus mendengar cerita istrinya, cerita kepada suaminya. Iya, dia harus mendengar cerita istrinya. Masya Allah, Nabi pernah mendengar cerita istri sampai panjang itu cerita. Nabi mengatakan, oh gitu. Terus, oh subhanallah. Terus semangat tuh sampai mata Rasulullah melihat bibir Aisyah yang merah. Ibu pernah begitu ketika suami pulang kerja ibu cerita. Langsung terus pernah begitu. Udah, ribet, masih ada besok. Udah, pusing.
Yang ada kan nolak, Bu. Makanya ketika terhambat itu 3.000 kosakata, maka kosakata yang berubah jadi piring. Jadi itu gumrak, itu kosakata yang tidak terlampiaskan. Ngerasa nggak begitu? Ngerasa. Iya, panci gumrak itu apaan? Karena tidak terluapkan. Nah ini masalah. Mau sampai 7 tahun, apalagi Bu? Wa'adibuhum sab'an, la'ibuhum sab'an. Bermainlah bersama anak 7 tahun yang pertama. Wa'adibuhum. Dan apa Bu? Adibhum, didik dan latihlah, disiplinkan. Didik, latih dan disiplinkan di usia berapa Bu? Di usia 7 tahun yang kedua, 7 sampai 14 tahun. Kenapa? Ini masa pubertas. Masa anak sudah mulai melawan. Betul kan? Pacaran nggak serius. Cinta-cinta monyet. Betul kan? 7-14 tahun. Ya, ingin menonjolkan jati dirinya. 7-14 tahun. Maka kata Nabi, perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Pukullah di usia 10 tahun. Mau kemana kakak? Mau main mah? Udah sholat? Belum, sholat dulu. Apalagi laki-laki suami harus tegas. Ibu mengatakan sholat ya, diam. Kakak udah sholat, diam. Kasih tahu sama suami, Pak belum sholat. Mau ngapain? Ayo sholat dulu. Tegas. Tuh. Ya, kalau ibu nggak mempan ngajak anak sholat, hadirkan ayah. Betul ya? Halo Bu, masih Ya. hidup? Masih hidup. Siapa yang punya anak gampang dibangunin? Satu kali panggil, bos duduk, bos ke kamar mandi, bos ke masjid. Ada Bu? Ada. Ada hadiah HP dari panitia. Kadang kita bangunin anak, Ahmad, Ahmad, Ahmad wajib mutasir. Belakangnya kol-kol Ahmad. Rupanya ibu, ketika kita mengatakan Ahmad 5 kali, 10 kali, 20 kali, kata Allah pahala. Kadang kita emosi. Betul ya? Sahabat. Jadilah engkau sahabat bagi anakmu di usia 14 sampai 21 tahun. Bu, ibarat ibu tidak ada perbedaan antara orang tua dan anak. Ngobrol pegangan tangan, jalan santai, ayahnya main futsal sama anaknya. Ayahnya naik motor, kakak yang nyetirnya, ayah di belakang pegang pundaknya, pegang badannya. Ibu ngobrol sama anak tuh di kasur anak sambil bercanda-bercanda. Seakan-akan tidak ada perbedaan antara ibu dengan anaknya sebagai sahabat. Kalau sudah sampai ini ibu, anak merasakan ada sahabat yang indah dari rumah tangga itu ibunya, maka tidak ada tempat yang baik untuk curhat anaknya kecuali pada ibunya. Tapi kalau ibu menutup hati dan jarang menjadikan sahabat, bahkan tidak menjadi sahabat bagi anak kita, anak kita akan curhat kepada temannya di kelas, temannya di luar. Kalau temannya sesama jenis enak. Kalau temannya lawan jenis, dibawalah anak kita ke Bandung, dibawalah anak kita ke Bogor, curhat dia di sebuah kamar hotel. Apa yang terjadi pada yang sendiri? Sahabat, gitu ya. Tiga fase. Ini disebut dengan yang Nabi katakan wada'u mawdi'ahu, dan tempatkanlah anakmu itu di tempat yang secara proporsional. Ini tempat proporsional. Itu dia. Maka nggak boleh itu ada kata perintah untuk anakmu kecuali belajar. Biar usia di tahun ke bawah, ayo adik sholat dulu. Nggak mau, ya nggak apa-apa, namanya anak-anak. Ya, dilatih. Baik, saja kiranya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.